Mari kunjukkan apa yang aura video dan audio tersembunyi yang penting di iPhone Anda. Jadi mari kita mulai dengan pengaturan kamera. Untuk mengaksesnya, mari kita buka pengaturan dan gulir sedikit ke bawah ke bagian kamera. Kemudian buka menu kamera, dan di sini mari kita mulai dengan menu rekam video. Di menu ini kita tidak hanya bisa menyesuaikan kualitas video dengan memilih opsi yang sesuai di sini. Beberapa model akan memungkinkan kita merekam video 4K pada 60 fps jika kita memilih opsi tersebut. Kita juga bisa mengaktifkan format video HDR jika kita mau dan memang bisa. Apa menurut saya salah satu hal paling menarik di sini? Kita bisa mengunci kamera sehingga kamera kita tidak akan berpindah antar lensa saat kita merekam video. Anda juga bisa mengunci white balance-nya, tapi itu sifatnya opsional. Sekarang selain di pengaturan kamera, kita bisa masuk ke rekam suara. Dan di sini kita bisa mengizinkan pemutaran audio yang memungkinkan kita memutar musik saat merekam video. Jadi pemutaran audio tidak akan berhenti saat Anda mulai merekam video. Sebaliknya, audio tersebut akan direkam dalam format mono. Hanya dalam satu monolog singkat. Saluran di iPhone kita. Dan kita juga bisa mengubah format rekaman audio dari spatial audio yang biasanya menjadi opsi default ke rekaman stereo atau ke rekaman mono. Jika Anda mau, untuk rekaman spatial dan stereo, kita juga bisa mengaktifkan pengurangan noise angin dengan menggeser tombol ini ke kanan. Namun uji file suara ini sebelum mulai merekam karena bisa memengaruhi efek suara Anda. Sekarang saya di bagian format, kita juga bisa mengaktifkan kontrol resolusi yang memungkinkan kita menggunakan kamera 48 megapiksel untuk mengambil foto. Izinkan saya menunjukkan seperti apa tampilannya. Mari kita buka kamera, dan jika fitur ini diaktifkan, Anda akan melihat ikon Hive di pojok kiri atas layar. Dan jika Anda mengetuknya, Anda bisa memilih 48 megapiksel untuk mengambil foto 48 megapiksel dengan kamera Anda. Jadi, izinkan saya mengambil foto dengan cepat. Dan sekarang mari kita periksa resolusinya. Ini 48 megapiksel. Dan kita tidak akan bisa melakukan itu tanpa mengaktifkan fitur ini. Dan itulah perubahan video yang paling penting. Sekarang, bagaimana dengan audio? Mari kita pergi ke menu aksesibilitas di pengaturan kita, lalu gulir ke bawah ke terdapat elemen audio dan juga visual yang tersedia di dalam kategori pendengaran ini. Di sini kita bisa mengakses penyesuaian headphone, dan kita bisa mengatur audio untuk nada seimbang, rentang vokal, kecerahan, dan kita juga bisa menyesuaikan kekuatan efeknya di sini. Kita bisa menerapkan efek ini ke telepon atau media. Dan di sini kita juga bisa mengaktifkan suara latar untuk menutupi kebisingan lingkungan yang tidak diinginkan. Yang dapat meminimalkan gangguan, meningkatkan fokus, dan membantu Anda mengatasi gejala yang berkaitan dengan tinnitus. Saya misalnya bisa mengaktifkan suara hujan di sini. Anda bisa menggunakan suara-suara ini saat media sedang diputar. Anda bisa mengatur equalizer untuk suara-suara ini, membuatnya lebih terdengar misalnya di telinga kanan atau kiri Anda dengan menggeser slider. Atau Anda bisa mengatur nada suara dengan mengaktifkan equalizer dan secara manual menggerakkan lingkaran ini ke titik di mana Anda ingin mendengar suara tersebut. Dan Anda juga bisa mengatur timer untuk suara, jadi di sini kita bisa mengaktifkan timer dan di sini kita bisa memilih waktu tertentu kapan kita ingin suara dimatikan atau memilih setelah jangka waktu tertentu, lalu memilih nilainya menggunakan lingkaran. Pilih lingkaran.
itulah tips kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel kami, like dan komen di bawah, dan sampai jumpa lagi.